Bab 1174. Bukan satu level. Selama 3 hari terakhir, Hien telah menenangkan pikirannya dan memastikan kekuatannya lagi. Karena ditampar oleh Dok beberapa kali, otaknya terasa sedikit buruk. Selama beberapa hari ini dia sudah dipukul oleh pria berpakaian putih yang misterius terlebih dahulu. Kemudian dia dipukul oleh kaisar kerajaan air. Bagaimanapun wajah mereka berubah. Sebagai tuan muda ras iblis, Hien cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hien berdiri sendiri di tengah aula hingga menarik perhatian banyak orang. Mereka semua merasa sedikit penasaran pada ras iblis yang asing ini. Tentu saja ada beberapa orang yang bilang kalau dia adalah orang aneh yang setiap hari mengatakan kalau dirinya adalah tuan muda ras iblis. Hien menenangkan hatinya dan tidak menghiraukan tatapan mata orang lain. Tapi beberapa saat kemudian ada banyak orang yang mengerumuni tempat itu. Mereka semua mulai berkomentar karena sudah lama tidak ada pertarungan yang menarik di arena ini. Jika dilihat dari gaya Hien, sepertinya dia cukup kuat. Yang paling penting lagi adalah gubernur pun juga melihat pertarungan ini. Saat ini Renal melihat ke arah pemimpin kota Handing. Kemudian dia melihat Hien dengan wajah khawatir. Dia tidak mengerti kenapa masih ada orang yang berani menantang Hien dengan kekuatannya yang hebat seperti ini. Dia adalah tuan muda ras iblis ya. Beberapa saat kemudian Dok pun naik ke atas arena dengan santai. Tubuhnya mengeluarkan bau alkohol sehingga tidak bisa berdiri dengan tegap dan langsung jatuh ke lantai. Semua orang pun bersorak melihat adegan ini. Orang sakit jiwa dan pemabuk berat ingin bertarung di atas arena. Apakah mereka gila? Saat ini Hien terbang ke udara sambil mengeluarkan aura hitam dan hijau sambil menatap Dok yang ada di lantai dengan wajah yang tidak merasa takut. Hien menunjuk ke arah Dok, lalu berteriak dengan keras, "Kaisar kerajaan air, hari ini aku akan membunuh kamu. Jangan omong kosong. Aku masih ingin pulang untuk minum bir." Dok bersendawa. "Serang!" Hien berteriak sambil menyerang ke bawah. Hal ini membuat angin bergemuruh dengan kencang dan membuat debu di tempat itu langsung naik ke atas. Tubuh Hien yang diselimuti dengan aura membunuh seperti sebuah pisau tajam yak menyerang ke arah Dok. Dok hanya menguap saat melihat tubuh Hien yang semakin mendekat. Kemudian dia menghindar dan membuat serangan Hien mengenai tanah. Ci. Hien mendengus kasar. Dia langsung memutar tubuhnya dan melayangkan tinjunya. Tubuh Dok sedikit bersinar saat menghadapi serangan yang kuat ini. Kemudian tinju itu mengenai tanah hingga menimbulkan retakan di sana. "Aku rasa kita tidak perlu bertarung. Kamu terlalu lemah." Dok melihat ke arah Hien dengan wajah yang sedih. Lalu berkata, "Hufet, tidak menarik." Jarak Dok dengan Hien hanya beberapa meter saja. Hien sengaja menarik jarak dengannya karena dia tahu lawannya ini tidak mudah dikalahkan. Jadi dia tidak berani memberikan serangan lagi. Lalu aura hitam kehijauan pada tubuhnya semakin kuat karena takut terjadi hal yang tidak terduga. Tapi beberapa detik kemudian tubuh Dok langsung muncul di hadapan Hien. Plak! Hien berteriak kesakitan bersamaan dengan darah yang jatuh ke tanah. Beberapa serangan kuat sebelumnya tidak memberikan luka apapun pada Dok. Dan yang paling menakutkan adalah kekuatan tamparan Dok kali ini langsung membuat Hien ingin menyerah. Tamparan ini tidak hanya membuatnya luka parah, bahkan jiwa dewanya pun hampir hancur. Hien sadar semua hal ini terjadi dengan begitu cepat. Sialan, apakah ini satu level? Dia dari dimensi mana? Seorang biarawan dewa surgawi vampir membuat dirinya hancur hanya dengan satu tamparan. Hal ini benar-benar tidak masuk di akal. Semua orang pun memberikan suara sorakan yang meriah.
Aku menyerah. Hien menyimpan aura tubuhnya dan berbicara dengan pasrah pada Dok. Menyerah? Untuk apa menyerah? Dok merasa sangat tidak puas saat melihat Hien menyerah. Semua orang di sana juga tidak puas melihat ini. Menurut mereka setidaknya ini adalah pertarungan tingkat Dewa Emas. Tapi ketika mereka baru bersemangat melihat pertarungan ini, ras iblis ini malah ingin menyerah. Penampilan yang ditunjukkan oleh orang mabuk ini terlalu mengerikan. Satu tamparan berhasil membuat orang gila ini muntah darah. Aura membunuh yang kuat di aren itu seketika langsung menghilang dan pertarungan yang begitu ditunggu oleh semua orang pun berakhir begitu saja. Aku bukan lawan kamu. Hien berbicara dengan wajah yang gelap, Kaisar Kerajaan Air. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh kamu. Tapi aku sekarang tidak ada artinya apa-apa di hadapanmu. Tidak. Setidaknya kamu adalah seekor ulat kecil di mataku. Kata Dok. Ulat kecil. Apa maksud kamu? Hien menggerutkan keningnya. Bukankah kamu sudah janji padaku kamu mau bantu aku untuk memberikan makan ayam setelah aku menang? Dok bertanya dengan bingung, apakah kamu ingin mengingkari janji kamu? Hien berbicara dengan serius, bagaimana mungkin tuan muda ras iblis seperti aku bisa mengingkari ucapanku? Katakan, di mana ayam kamu? Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu hanya perlu memberikan ulat kecil kamu kepadaku. Dok tertawa. Kemudian dia berjalan secara perlahan ke arah Hien. Wajah Hien berubah menjadi pucat. Berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Dok melihat ke arah sekilas. Kemudian dia melihat ke arah tubuh Hien yang penuh dengan luka. Berkata, sudahlah. Nanti malam aku akan ambil sendiri. Kamu istirahatlah dulu. Tenang saja. Ini tidak akan menyakitkan. Hanya sebentar saja. Baik. Hien menghelakan nafas dingin. Kemudian Dok pun pergi dari sana. Semua orang pun langsung menghindar dan membuka sebuah jalan besar padanya. Kak naga yang bersembunyi di lengan baju Dok langsung mengulurkan kepalanya. Kemudian dia bernafas dengan keras. Lalu berkata, Dok, kamu sudah harus diet. Kenapa kamu tidak langsung potong dia di hadapan semua orang? Dok tersenyum jahat. Berkata, hihi. Bukankah hal ini terlalu mudah untuknya? Aku ada cara yang lebih baik. Cara apa? Kak naga. Bukankah kalau kita membuat semua orang di dunia spiritual tahu kalau anak Raja Iblis Langit menjadi seorang Kasim akan lebih seru? Bagaimana kalau kita membuat Raja Iblis Langit tidak memiliki keturunan? Kamu memiliki cara ini. Kak naga memasang wajah yang senang. Berkata, sepertinya Dok kita sudah benar-benar hebat. Ketika kekuatan aku sudah kembali pulih, kita akan sama-sama pergi menemui Raja Iblis Langit. Nanti kamu akan tahu. Dok tersenyum dengan misterius. Kak naga menggerutkan keningnya. Bertanya, aku lihat Raja Iblis Langit sangat bersemangat. Jika kamu memotong kelamin anak ini, mungkin saja Raja Iblis Langit akan melahirkan anak lagi. Meskipun ras iblis suka dengan pria, tapi demi keturunan Raja Iblis Langit pasti akan mencari wanita bukan? Jadi bagaimana mungkin kita bisa membuat Raja Iblis Langit tidak memiliki keturunan? Dok melihat Kak naga dengan wajah yang datar. Kak naga, aku mengerti dengan yang kamu maksud. Jika ingin membuat Raja Iblis Langit tidak memiliki keturunan sangatlah mudah. Bagaimana caranya? Kita potong saja kelamin dia. Bersambung. Bab 1175. Paladin Suci. Semua orang timur di kota Handing ditangkap. Kekacauan di kota Handing pun sudah mulai mereda dan jejak orang timur pun sudah tidak terlihat lagi di kota Handing. Pregi dan juga Anita pun tidak bisa lepas dari serangan ini.
Anak dari Akademi Handing benar-benar tidak bisa diajak bicara. Akhirnya Anita pun juga dikejar oleh mereka demi melindungi Pregi. Untuknya mereka berdua bersama dengan Sally yang memiliki kekuatan Dewa Emas Dzogchen dan juga teknik kultivasi Raja Siluman Ekor 9. Jadi mereka pun bisa melindungi diri. Sally menyadari sebuah aura yang akrab pada tubuh Pregi. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Yang jelas mereka semua adalah orang timur. Jadi mereka harus kompak di saat seperti ini. Sally membawa Pregi dan Anita keluar dari pengepungan. Tapi setelah itu mereka melihat 3 ekor naga raksasa barat yang terbang di atas. Anita pun seketika langsung heboh melihat ini. Sepertinya tribunal mengirim orang untuk menyelamatkan kita, kata Anita dengan penuh semangat. Set. Sally merasa ada yang tidak beres dan sengaja menyembunyikan auranya. Tapi sekarang sudah terlambat. Seorang pria tahu dan 2 pria parubaya bertubuh besar telah mendarat ke tanah. Mereka bertiga mengenakan baju besi putih, rambut pirang, mata biru dan mengeluarkan aura yang begitu kuat. Sally merasa sangat takut karena dia tidak tahu dengan tingkat kekuatan 3 orang ini. Karena tiba-tiba ada 3 orang master alam spiritual yang muncul di sana. Sally pun semakin yakin ini bukan masalah biasa. Mereka bertiga tidak datang dengan niat yang baik. Anita juga merasakan bahaya dan yang langsung bersembunyi di belakang Sally. Sedangkan Sally melihat mereka bertiga dengan penuh waspada. Lalu Anta berbisik pada Sally, seharusnya mereka adalah paladin suci tribunal. Tapi aku tetap merasa sedikit bahaya. Tubuh mereka tidak hanya memiliki aura suci. Mereka juga mengeluarkan aura yang jahat. Kak Sally, kamu harus hati-hati. Mereka bertiga pura-pura terlihat biasa saja. Anita memasang wajah yang serius dan keringat dingin. Dia tahu mereka bukanlah orang biasa. Tiba-tiba salah satu paladin menggoyangkan tangan kanannya. Kemudian cahaya suci pun menyelimuti tubuh mereka. Orang timur yang memiliki sedikit aura ras siluman. Orang tua itu maju 1 langkah ke depan. Kemudian dia berjalan mengelilingi Sally sambil memicingkan matanya. Kemudian dia bertanya dengan wajah cabul, aku adalah Ed. Salah satu 10 besar paladin suci tribunal. Mereka berdua adalah Eze dan Exi. Nona, apakah Anda tamu ras siluman dari timur? Sally menganggukkan kepala dengan wajah serius, iya. Kalau begitu ayo ikut dengan kami. Aku baru pertama kali melihat biarawati tingkat dewa emas keturunan ras siluman, kata Eze sambil menyengir. Benar. Kamu akan sangat baik untuk bahan percobaan kami. Mungkin saja percobaan kami akan memberikan terobosan yang baru. Exi melihat ke arah Sally dengan mata yang bersinar. Sally merasakan firasat yang buruk. Anita dan Pregi tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Meskipun dirinya adalah Dewa Emas Dzogchen. Tapi 3 orang di hadapannya adalah master tingkat alam spiritual. Lalu mereka sekarang sudah diselimuti dengan cahaya putih ini sehingga mereka pun sulit untuk berjalan. Apa yang ingin kalian lakukan? Sally mengeluarkan aura membunuh sambil menatap 3 orang di hadapannya itu. Akan sangat disayangkan kalau wanita cantik seperti ini dijadikan bahan percobaan. Bagaimana kalau kamu menemani aku bermain dulu? Aku akan membuat kamu nikmat selama beberapa hari. Ed berbicara dengan wajah cabul sambil mencoba mendekati Sally. Sally berbicara dengan marah, guru aku adalah Raja Siluman Ekor 9 area timur dunia spiritual. Aku juga istri Kaisar Dewa Louis. Jika kalian berani menyerang aku, maka hati-hati dengan kepala kalian. Ed semakin memasang wajah yang rakut setelah mendengar lontaran kata Sally. Lalu berkata, baguslah kalau begitu.
Aku dari dulu sudah dengar kalau Raja Siluman Ekor 9 adalah seorang wanita yang sangat cantik. Kalau aku menangkap kamu, maka guru kamu pasti akan datang untuk menyelamatkan kamu. Bukankah nanti aku akan menjadi lebih puas lagi? Hahaha. Sedangkan Raja Tianxia, aku tidak pernah mendengarnya. Kalau Paun Raja Siluman Emperor datang kemari, tribunal kami tetap tidak akan memandangnya. Ed berbicara dengan tidak senang, hari ini aku beruntung sekali. Nona, begini saja. Kita bertiga akan main bersama. Jika percobaan kita berhasil, hal ini bisa meningkatkan kekuatan kamu. Lalu kami akan melepaskan 2 orang yang ada di belakang kamu. Bagaimana? Sally menggigit bibirnya. Dia tahu dirinya tidak bisa menghindari masalah ini. Lalu dia langsung berkata, apakah kalian tidak takut akan memancing pertarungan area barat dunia spiritual jika menangkap aku? Ed tertawa. Berkata, pertarungan area barat dunia spiritual. Kamu pikir untuk apa kami melakukan percobaan? Jangankan tunggu percobaan berhasil. Sekarang kami sudah memiliki rencana untuk menyerang area timur dunia spiritual. Umat manusia dan ras siluman area timur dunia spiritual akan menjadi bahan percobaan yang sangat baik untuk kami. Lagi pula, apakah kamu kira ras siluman area timur dunia spiritual bisa dibandingkan dengan area barat dunia spiritual kami? Exi melihat Sally dengan tidak senang. Kalau begitu lepaskan mereka berdua. Sally berdiri di hadapan mereka berdua dengan wajah yang panik dan perasaan yang sedikit sedih. Louis, kamu pergi kemana? Jika kamu tidak datang sekarang, maka aku pasti akan ditangkap orang. Anita memasang wajah yang tidak senang. Kemudian dia maju ke depan dan berbicara dengan penuh amarah, aku adalah Anita, putri negara dan anak bungsu Raja Vincent. Lepaskan kami pergi. Maka aku akan anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Beberapa orang itu memasang wajah yang terkejut saat mendengar lontaran kata Anita. Kemudian Ed tersenyum dengan aneh dan berkata, Vincent, jangan bercanda. Sekarang dia saja sulit untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin dia masih ada waktu untuk mengurus anak bungsunya ini? Lagi pula bagaimana cara kamu membuktikan kalau kamu adalah anak bungsu Vincent? Anita benar-benar kesal hingga tubuhnya bergetar. Tapi dia sekarang tidak memiliki cara apapun untuk membuktikan identitas dirinya. Dirinya diam-diam kabur dari rumah karena ingin menyelidiki Renal dan ras iblis. Lalu dia akan pulang setelah berhasil. Tapi siapa sangka tiba-tiba terjadi kekacauan seperti ini. Tapi berdasarkan kata-kata mereka, apakah ayahnya sedang berada dalam bahaya? Nah, suami aku ada di area barat dunia spiritual. Aku akan pergi dengan mereka dulu. Kalian pergilah mencari suami aku. Sally menutup mata dan berbicara dengan datar. Kemudian dia melihat mereka bertiga dengan wajah yang marah. Kemudian berbicara dengan marah, aku akan pergi dengan kalian. Tapi jangan salahkan, aku tidak pernah memperingati kalian kalau suami aku pasti akan membunuh kalian. Hahaha. Baik. Nanti kami akan melihat seberapa hebat Raja Tianxia yang kamu maksud itu. Mereka bertiga berbicara dengan tidak senang. Ed maju ke depan dan mengulurkan tangan cabulnya untuk menangkap Sally. Saat ini Preggy hanya diam saja. Matanya memancarkan cahaya yang kuat. Kemudian energi pedang melonjak ke langit. Bersambung.